Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Rahmawati, NPM 23701121168. Di sini saya akan membuat video yang bertema aset tak terwujud. Nah, kalian pernah nggak sih dengar istilah aset tak terwujud? Katanya sangat rumit sekali ya. Tapi jangan khawatir, di video kali ini kita akan ngebahas dengan cara yang mudah dan bisa dipahami. Yuk kita mulai. Apa sih aset tak terwujud itu? Nah, aset tak terwujud itu adalah perusahaan yang tidak punya bentuk fisik tapi punya nilai dan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya ada merek dagang, hak cipta, paten, dan goodwill. Nah, sekarang menurut PSAK nomor 19 itu apa sih? Nah, menurut PSAK nomor 19 itu, aset tak berwujud adalah aktiva non-matter yang bisa diidentifikasi, tidak punya bentuk fisik, dan digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, disewakan, atau untuk administrasi. Nah, untuk ciri-ciri aset tak berwujud itu ada 3. Yang pertama itu bisa diidentifikasi, yang kedua tidak punya bentuk fisik, dan yang ketiga memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Selain itu juga ada beberapa jenis aset tak terwujud. Yang pertama yaitu terkait pemasaran. Contohnya seperti merek dagang, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Kalau yang kedua terkait pelanggan, contohnya daftar pelanggan, pesanan yang belum diproses, dan hubungan kontrak dengan pelanggan. Yang ketiga ada terkait artistik, contohnya kayak seni, musik, film, dan foto. Hak cipta biasanya berlaku selama 28 tahun, bisa diperpanjang 28 tahun lagi. Yang keempat terkait teknologi, misalnya kayak paten atau rahasia dagang. 4. Terkait teknologi, misalnya paten atau rahasia dagang. Paten memberikan hak eksklusif selama 20 tahun. Dan yang kelima yaitu goodwill. Goodwill muncul saat sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga di atas nilai pasar kekayaan bersihnya. Ini menunjukkan nilai tambah yang tidak terlihat secara fisik. Nah, pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud itu apa sih? Jadi, kalau aset dibeli secara tunai, nilainya sesuai jumlah uang yang dikeluarkan. Kalau dapatnya dari tukar barang, pakai nilai pasar barang tersebut. Nah, setelah diproses, aset tak berwujud bisa bernilai dengan 2 model loh. Yang pertama model biaya atau kas model, dan yang kedua model revaluasi. Tapi ini hanya bisa jika di pasar aktif, dan itu jarang terjadi untuk aset tak berwujud. Apa sih amortisasi aset tak berwujud? Nah, amortisasi itu seperti depresi, tapi untuk aset tak berwujud dilakukan berdasarkan masa manfaat. Biasanya maksimal 20 tahun. Misalnya, hak cipta atau paten diamortisasi tiap tahun pakai metode garis lurus. Nah, kalau penurun nilai aset itu apa? Kalau nilai pasar turun drastis atau performa tidak sesuai. Kalau nilai pasar turun drastis atau performa tidak sesuai harapan, maka nilai aset bisa turun. Ini disebut penurunan nilai atau impairment. Harus dihitung dan dicatat supaya laporan keuangan akurat ya. Contohnya kalau nilai tercatat sekarang 23 juta rupiah dan nilai masa depan hanya 20,7 juta rupiah, maka rugi penurunan nilainya yaitu sebesar 2,3 juta rupiah. Misalnya PT Alenka dengan harga 15 miliar, nilai wajar aset PT Alenka adalah 28 miliar. Tapi utangnya 10 miliar, maka kekayaan bersihnya yaitu hanya 14 miliar. Karena di 15 miliar artinya goodwill-nya hanya 1 miliar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan aset tak terwujud itu apa? Meski nggak bisa dilihat, tapi punya nilai besar buat perusahaan loh. Jangan lupa aset tak berwujud harus dicatat dan dikelola dengan benar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.